Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'ala rijati fil jannah wa yaqawna bi asrarihim وأنواره وعلوه ونفحاته مباركة في الدين والدنيا والآخرة فجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم ونسأل الولاية الحبيب الحسين بن عبد القادر ثم إلى صاحب الكتاب Syekh Muhammad Al-Fudhali summa ila Syekh Ibrahim Al-Bayri summa ila Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya summa ila Abdullah bin Muhsin Al-Qad. Nafa'ana Allah bihi ulumihim lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك di kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, kemarin kita sudah mulai masuk pembukaan kitab, yaitu kita membahas tentang alhamdulillah al-munfaridi bil ijad. Segala puji bagi Allah yang sendiri di dalam menciptakan segala sesuatu. Berarti sendiri bagi Allah di dalam menciptakan itu menjadi keadaan Allah terpuji.
Kenapa? Karena nggak ada yang lainnya yang bisa sendiri di dalam menciptakan. Nggak ada yang bisa sendiri di dalam perbuatannya. Hanya Allah satu-satunya zat yang di dalam perbuatannya itu kalau mengerjakan apapun dia mengerjakannya sendiri. Jadi kalau umpamanya Allah itu ada yang bantu, kalau Allah ada yang bantu berarti Allah enggak terpuji. Kenapa? Karena pekerjaan yang ada yang bantu itu banyak. Kita punya pekerjaan tapi ada yang bantu, maka kita nggak terpuji. Artinya nggak menjadi pekerjaan yang spesial, yang khusus gitu loh. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri ini khusus bagi Allah, maka dengan kekhususan ini Allah terpuji. Ini harus nyambung ini, kalau nggak nyambung masih hati. Contoh, kalau ada yang ngomong begini, Allah itu menciptakan tanah menjadi subur itu dibantu oleh air hujan. Karena ada air hujan, Allah bikin air hujan, maka dengan perbantuan air hujan tanah menjadi subur. Kalau begitu keyakinan kita, berarti Allah nggak terpuji. Air hujan nggak bisa bikin tanah subur. Yang bikin tanah subur siapa? Allah. Adapun hujan itu hanya sabab saja, namanya sabab akibat. Sebab akibat itu perkara yang diciptakan oleh Allah. Jangan kalian menganggap bahwa sebab akibat itu adalah bagian dari sesuatu yang menolong Allah. Kalau begitu Allah nggak terpuji nanti. Sama halnya Allah menciptakan manusia dengan bantuan air mani. Oh enggak, tanpa air mani pun Allah bisa menciptakan. Contohnya siapa? Nabi Adam, Nabi Isa. Tanpa air mani Allah bisa menciptakannya. Jadi ketika ada air mani itu hanya sebab akibat saja yang diciptakan Allah untuk perbuatan kita. Sebab akibat itu kaitannya sama kita. Kalau kita menanam tanaman, kita ingin tanaman kita subur, maka kita menyiram. Itu namanya kita butuh bantuan, gitu loh. Tapi yang demikian bukan bagi Allah. Kalau Allah dalam menciptakan apapun, Allah menciptakannya sendiri. Terima kasih. Ya, nyambung ya. Jadi apapun nih, jangan Allah kalau mau bikin saya sehat itu pakai obat. Allah kalau mau bikin saya kenyang pakai makan. Enggak. Sebaliknya kalau saya sakit, saya pengen sembuh, maka sebab akibatnya minum obat. Itu sebab akibat itu bagi kita, bukan bagi Allah. Itu loh. Adapun kita harus meyakini bahwa yang bikin sembuh itu adalah Allah. Esa sendiri tanpa dibantu oleh yang lain. Yang bikin saya kenyang siapa? Allah sendiri tanpa dibantu oleh yang lain. Ini namanya Allah terpuji di dalam mengerjakan segala sesuatu. Dia selalu sendiri. Hingga dengan ini kita akan meyakini bahwa segala apa yang terjadi pada kita diciptakan oleh Allah. Perbuatan yang dengan usaha diciptakan Allah. Perbuatan
yang tidak dengan usaha diciptakan juga oleh Allah. Perbuatan yang dengan usaha ada dua, perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Jadi itu yang pada zina, yang pada minum arak, itu yang bikin siapa? Allah. Lah kenapa kok Allah bikin mereka maksiat? Oh, kalau tanya kenapa, ya kamu nanya sama Allah. Kok tanyanya kenapa? Allah menghendaki menciptakan seseorang dalam keadaan maksiat, banyak hikmahnya. Apa diantaranya? Bisa jadi dia mau dimasukin neraka, maka dibikin jadi orang yang maksiat. Bisa jadi pula Allah mau menjadikan dia diampuni. Kalau mau diampuni biasanya ngapain dulu? Buat dosa dulu, baru nanti. Malaikat itu nggak pernah tahu yang namanya ampunan Allah, nggak pernah tahu. Kenapa? Karena nggak ada malaikat yang punya dosa. Jadi malaikat nggak pernah tahu sifat maha pengampunnya Allah. Lah, Allah mau menunjukkan kalau dirinya maha pengampun, maka Allah menjadikan hamba-hamba yang melakukan maksiat, kemudian dijadikan dia taubat, lalu diampuni oleh Allah. Ada pula yang Allah jadikan orang itu maksiat, tapi dia nggak mau taubat hingga dia disiksa oleh Allah. Jadi kalau kita kok tiba-tiba nanti melakukan maksiat, maka jangan berkecil hati. Ya Allah, mudah-mudahan maksiat saya termasuk maksiat yang diampuni oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya ketika kita maksiat, segera taubat, segera istighfar, segera minta ampun. Ini pembahasan tentang Allah Esa di dalam menciptakan. Ini yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah kita nih. Jangan sampai kita ikut-ikutan sama akidah yang di luar Ahlus Sunnah wal. Ada banyak Syiah, Mu'tazilah, Wahabi, Qadariyah. Itu orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ditanya, nah itu orang yang di luar Ahlus Sunnah itu nanti di akhirat selamat gak, Beb? Itu urusannya Allah. Yang penting kita di dunia jalan agama kita mengikuti para ulama yang mereka itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan keluar dari rel Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja. Kenapa? Kita berharap ketika kita mati dalam keadaan membawa akidah sesuai ulama Ahlus Sunnah, kita bisa selamat nanti di akhirat. Lah kalau sudah akidahnya melenceng, keluar dari akidah Ahli Sunnah, maka harapan selamatnya tipis. Kenapa? Gak ada yang menjamin keselamatan kita nanti di akhirat. Terus setelah alhamdulillah, musannif melanjutkan membahas tentang wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati warrasyad. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling utama, dan atas keluarganya serta atas para sahabatnya yang mempunyai
perbuatan bagus dan memberi petunjuk. Kenapa sih penulis kitab setelah mengucapkan alhamdulillah, setelah mengucapkan bismillah, terus alhamdulillah, terus dia bersolawat? Kenapa kok pakai solawat? Karena ada sebuah hadis yang Nabi mengatakan apa? Kullu kalamin la yubda'u fihi bi dzikrillah summa bisolati alayya fa huwa akta. Kata Nabi apa? Setiap ucapan ini baik ucapan ataupun tulisan, artinya orang yang menulis seperti kitab ini atau orang yang mengucapkan ketika dia mau berkhutbah atau mau berceramah atau dia mau mengajar ilmu, yang ketika ucapannya tidak dimulai dengan zikrillah. Apa zikrillah itu? Ya apa saja, alhamdulillah zikrillah, subhanallah zikrillah, Allahu akbar zikrillah. Kalau ucapan kamu nggak dimulai dengan zikrillah, kemudian tidak dengan dimulai sholawat kepada Nabi, maka perkataan itu terputus berkahnya. Maka perkataan itu tidak punya kebaikan. Perkataan itu nggak punya pahala. Itu loh. Ada yang ngomong pahalanya hilang, ada yang ngomong berkahnya hilang, ada yang ngomong keutamaannya hilang. Makanya kan kamu sering kalau ada acara tahlilan itu seringkali terakhir setelah pembagian berkat biasanya ngapain? Hah? Ngapain? Sholawat. Sholawat apa itu? Musir. Itu nggak sembarangan. Itu sholawat itu nggak sembarangan. Itu sholawat itu pakai hadis ini. Kalau majelis itu nggak diawali, diakhiri sholawat, maka majelis itu nggak ada kemuliaannya. Makanya ditutup pakai sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkat yang bawa bulan. Majelisnya dapat pahala, berkatnya juga dapat. Jadi begitu pula orang mau ceramah. Orang mau ceramah kok nggak diisi pakai sholawat awalnya? Baik. Orang mau ngajar ilmu, orang mau khutbah, beda sama pidato. Kalau pidatonya Pak Lurah, pidatonya presiden, nggak dimulai sholawat nggak masalah. Itu urusannya bukan urusan agama, bukan urusan urusan pahala kepada Allah. Itu urusannya mau ngurusin negara namanya. Tapi kalau urusannya ini mau bagian dari dapat nilai ibadah, maka ya perkataan kamu atau tulisan kamu dimulai pakai sholawat. Walaupun hadis ini termasuk hadis yang lemah, tapi hadis ini tetap dipakai oleh para ulama untuk fadhailul amal. Ada lagi hadis yang lain yang mengatakan man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Ada yang mengatakan sebuah hadis Nabi mengatakan begini, kata Nabi, siapa orangnya yang menulis sholawat di dalam sebuah kitab, selama tulisan sholawat itu masih ada, Allah akan menurunkan malaikat untuk memintakan ampunan untuk orang yang menulisnya, selama namaku masih ada di tulisan itu. Coba
Jadi kalau ente pengen dapat kebaikan, yang kebaikannya itu nggak habis-habis, tulis sholawat di sebuah buku, simple. Kalau kamu memulai mata pelajaran, nah saya mau beli buku untuk mata pelajaran tauhid, untuk mata pelajaran fikih, maka awali dengan bismillah terus sholawat. Selama ada tulisan itu, pahalanya nggak habis-habis dan kamu selalu dimintakan ampun oleh malaikat gitu. Jadi ini makanya penulis kitab ini setelah mengucapkan bismillah kemudian alhamdulillah dia menulis pula sholawat kepada Nabi Muhammad agar dia mendapatkan terus ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bahas tentang sholawat. Sholawat ini bisa datang dari yang lainnya selain manusia. Seperti ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayat itu menunjukkan bahwa Allah bersolawat kepada Nabi. Terus malaikat bersolawat kepada Nabi. Terus kita sebagai umatnya juga diperintah bersolawat kepada Nabi. Berarti ada 3 macam sholawat, dari Allah, dari malaikat, dan dari manusia. Maka apakah 3 macam ini sama? Maka 3 ini isinya berbeda-beda. Sholawatnya Allah itu artinya bukan doa. Kalau sholawatnya malaikat, sholawatnya kita bisa diartikan doa. Kalau sholawatnya Allah artinya apa? Sholawatnya Allah maknanya Allah menjadikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Allah merahmati atau Allah menjadikan kebaikan pada diri Nabi Muhammad. Itu maknanya Allah bersolawat kepada nabinya, Allah bersolawat kepada hambanya, Allah bersolawat kepada para utusannya. Maknanya apa? Allah menjadikan kebaikan, Allah menjadikan rahmat kepada mereka. Lah kalau salawatnya malaikat maknanya malaikat memintakan ampunan untuk para nabi. Jadi maknanya apa? Istighfar. Kalau malaikat yang bersalawat maknanya malaikat memintakan kepada Allah agar Nabi Muhammad dan semua nabi-nabi yang lain selalu dalam ampunannya Allah. Loh, kan Nabi nggak punya dosa, Bib. Kenapa kok dimintain ampunan? Kenapa kok malaikat beristighfar untuk para nabi? Padahal nabi itu tidak punya dosa. Nabi itu maksum, terlindung dari dosa. Oh, maksudnya jangan kita berpikiran bahwa orang yang istighfar itu harus selalu punya dosa. Enggak. Ya, jangan kalau nggak punya dosa berarti nggak pernah istighfar. Enggak. Buktinya apa? Ente kalau
mau ketemu Pak Presiden, pertama ketika ngadep yang diomong apa dulu? Ngomongnya apa dulu? Maaf Paduka Raja. Padahal salah nggak? Salah nggak? Kenapa kok minta ampun? Nah, kalimat ampun ini menunjukkan tambahnya kehormatan, menghormati, gitu loh. Ampun Paduka Raja, mohon maaf sebelumnya, saya kemari. Kok mohon maaf? Memang kamu salah. Ngucapin kata maaf belum tentu salah. Kalau yang ngucapin malaikat yang nggak punya salah, maka itu namanya untuk menaikkan derajat atau kemuliaan, gitu loh. Jadi malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk para nabinya, maknanya malaikat mendoakan nabi agar derajatnya selalu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau salawatnya kita ini siapa? Salawatnya kita itu termasuk manusia. Siapa lagi? Jin. Siapa lagi? Hah? Siapa? Hewan. Siapa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Siapa lagi? Batuan, karena batu juga bersolawat kepada Nabi. Apa maknanya solawatnya manusia, solawatnya hewan, tumbuhan, batu-batuan? Apa? Oh, mereka mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersalawat, itu maknanya mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 pengertian salawat. Dari Allah maknanya apa? Rahmat. Dari malaikat maknanya istighfar. Dari manusia dan yang lain maknanya doa. Jangan lupa nih. Jadi kamu jangan kalau ngartiin ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Oh, Allah dan para malaikat bareng-bareng bersalawat. Gak boleh begitu ngartiinnya. Lu kira Allah nongkrong sama malaikat bareng. Maknanya Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Kita diperintah bersolawat. Jadi solawatnya punya derajat masing, bukan bareng, bukan. Solawatnya Allah maknanya rahmat, solawatnya malaikat maknanya istighfar, solawatnya kita maknanya doa. Dikatakan apa oleh riwayat Al-Halabi di dalam kitab Sirah, Nabi Muhammad SAW jika ingin melakukan qadha hajat, Nabi kalau mau buang air, mau buang air kecil, mau buang air besar, itu beliau menjauh dari manusia. Karena kan sunnahnya buang air besar kecil itu suaranya nggak terdengar oleh manusia, baunya nggak tercium oleh manusia. Ini sunnahnya. Maka Nabi kalau mau buang air selalu menjauh. Nah, ketika Nabi menjauh, maka beliau melewati tumbuh-tumbuhan, melewati batu-batuan, semua yang beliau lewati selalu mengucapkan salam
pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi salawatnya? As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Batu-batuan bersolawat, tumbuh-tumbuhan bersolawat. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Terus ketika kita bersolawat, kita mendoakan apa? As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita mendoakan agar Nabi Muhammad terus ditambahkan derajatnya oleh Allah, terus dijadikan perlindungan oleh Allah, diberikan oleh Allah penghormatan yang paling tinggi. Kamu kalau ceramah, biasanya orang yang ceramah itu atau MC akan mengatakan yang sama-sama kita hormati para habaib, para kiai, para siapa lagi, sesepuh, para yang penting donatur, penting tuh yang penting yang saya hormat. Nah, itu hormat itu maknanya mengucapkan salam kepada Nabi, itu maknanya mengucapkan penghormatan untuk Nabi. Kita mendoakan agar Nabi terus diangkat kehormatannya oleh Allah. Nah, ketika kita bersalawat, kita bersalam kepada Nabi, Nabi mendapatkan keuntungan apa tidak? Nabi itu akan ditambahkan derajatnya oleh Allah apa tidak? Ditambah apa enggak? Hah? Ulama berbeda pendapat. Satu mengatakan Nabi tidak bertambah. Kenapa? Karena Nabi itu kayak gelas. Dia sudah sempurna. Ketika ditambahin lagi luber, terus lubernya kembali kepada orang yang berselawat. Dikata satu ulama. Kata pendapat yang lain, oh enggak, Nabi itu kayak balon. Tahu balon? Balon kalau diisi melar, ditambahin melar, jadi nggak penuh. Terus Allah selalu bisa menambahkan kemuliaan untuk Nabi Muhammad dan semua nabi-nabi yang lainnya. Contohnya seperti apa? Seperti kenikmatan di dalam surga. Di surga itu orang kalau makan apel enak nggak rasanya? Katanya katanya enak. Terus kamu makan lagi apel yang sama, rasanya sudah beda. Rasanya apa? Lebih enak. Makan lagi apel yang sama, rasanya apa? Lebih enak lagi. Terus begitu. Jadi kenikmatan surga itu makan barang yang sama, tapi nikmatnya beda, tambah enak. Makan lagi tambah enak, makan lagi terus bertak. Sampai kapan? Sampai nggak ada habisnya.
Di kenikmatan surga itu terus bertambah tanpa ada habisnya. Kalau di surga itu nggak seperti itu, kamu mesti bosen. Makan tempe lagi, tempe lagi, tempe lagi, tempe lagi. Tapi kalau kamu makan tempe hari ini enak, besok tempenya lebih enak, besok lagi lebih enak, kamu nggak bakal bosen. Makanya ada orang pengen kawin lagi, kenapa? Sama doang, pengen cari yang lebih padahal sama, bentuknya begitu-begitu aja, rasanya ya gitu-gitu aja. Nanti kalau di surga itu lebih enak. Di dunia nggak, sama aja. Nanti mau makan ada orang, Bib hati-hati jangan makan kambing, Bib darah tinggi. Makan tempe juga bisa darah. Coba ini makan tempe 7 hari terus tempe terus. Kalau nggak darah tinggi langsung banting-banting kaca, ente kurang ajar. Jangan dianggap yang darah tinggi tempe melulu. Nah, kita pakai pendapat yang mana? Kita pakai pendapat yang kedua, bahwa sholawatnya kita itu Nabi mendapatkan manfaat. Artinya apa? Allah menaikkan derajatnya para nabi, Allah menambahkan derajatnya nabi dengan sholawat yang kita berikan kepada nabi. Pendapat ini yang kita pakai. Tapi hati-hati nih, tapi kamu tidak boleh punya niat ketika saya mau bersolawat, saya mau mendoakan Nabi biar derajatnya tambah. Gak boleh. Yang kurang mulia itu kamu, bukan Nabi. Kalau ente mau bersolawat, tujuannya harus, ya Allah, saya mau bersolawat agar saya mendapatkan kemuliaan. Gitu mestinya. Agar saya mendapatkan kebaikan. Jangan saya mau salawat biar Nabi ditambah. Nggak perlu, Nabi nggak perlu didoain, nggak perlu. Yang perlu didoain kamu sendiri, biar kamu dapat kebaikan, tambah kemuliaan, tambah keagungan. Bukan kamu doain, oh saya mau doain Nabi. Nabi didoain, lo kira Nabi kurang apa? Ya, jadi ini kita jelaskan di majelis taklim. Tapi kamu nggak boleh ngomong di luar bahwa kalau kita bersolawat Nabi itu sebenarnya tambah derajatnya. Itu nggak boleh diucapkan. Walaupun dalam niat kamu ketika bersolawat, kamu nggak boleh punya niat saya mau solawat untuk menambahkan derajat Nabi, nggak boleh. Jika kamu bersolawat, tujuannya apa? Agar kita mendapat kebaikan, kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan penghormatan. Itu tujuan solawat kita. Jangan sok-sokan tentang sholawat maknanya doa. Saya mau sholawat, ngapain? Mau doain Nabi. Keluarga ente tuh doain, ente doain, Nabi didoain loh. Ya, ini cara yang benar ketika kamu mau bersolawat kepada Nabi. Makanya banyak orang solawat tapi nggak ada hasilnya. Kenapa? Niat kamu salah. Niat kamu mau doain Nabi, jangan. Niat saya sholawat pengen dapat kebaikan, itu loh. Maka perbanyak sholawat biar tambah banyak kebaikan untuk kita. Bukan tambah kebaikan untuk Nabi, bukan. Nabi mah otomatis. Ente sholawat otomatis Nabi tambah kebaikannya. Tapi harapannya mudah-mudahan dengan sholawat ini saya mendapat kebaikan. Nyambung. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Ngobrol. Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa isyarafa wa darajatal aliyata rafi'a wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bi jahika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit terus tentang sholawat dan salam. Ada orang yang kadang baca sholawat doang, kayak sholawat apa? Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Enggak ada kalimat apa? Salam. Adanya cuman sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad lah. Ada pula kadang salam doang tanpa sholawat, kayak assalamu alaika zainal anbiya, itu kan nggak ada sholawatnya, salam doang. Hukumnya bagaimana? Memisahkan antara sholawat dan salam. Hukumnya kata ulama terdahulu, ulama salaf mengatakan hukumnya antara baik dan lebih baik. Kalau kamu mengucapkan sholawat baik, salam doang baik. Kalau sholawat dan salam lebih baik. Jadi jangan terus kamu sok-sokan, maksudnya sok-sokan itu apa maksudnya? Oh, ini ada sholawat Jibril, bacaannya sallallahu alaihi Muhammad. Jibril nggak beres nih, pakai salam. Saya mau lengkapi lah sallallahu alaihi Muhammad, yang nggak beres malah. Kalau nanti mau sholawat yang lengkap ya bikin sholawat sendiri, jangan sholawatnya orang kamu lengkapi, jangan. Kalau ada ulama bikin sholawat, ya udah sholawatnya dia jangan kamu otak-atik lagi. Kalau dia merasa itu nggak baik, nggak mau ente pakai yang lainnya yang kamu anggap itu lebih baik, gitu loh. Jadi ada sholawat yang apa? Bersambung antara sholawat dan salam, ada yang sholawat doang, ada yang salam doang. Terus kata Nabi, ada pula jangan kamu sholawat kepadaku dengan sholawat yang buntung. Ada nggak sholawat buntung? Yang gimana tuh? Bukan, sholawat buntung itu nggak ada untuk keluarganya, wa ala alihi, nggak dibaca. Namanya sholawat apa? Buntung. Kata Nabi, kamu kalau mau sholawat kepadaku jangan sholawat buntung. Jadi kalau ada orang yang sholawat kayak tadi, sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, termasuk sholawat buntung nggak? Buntung, tapi bukan berarti kalau buntung terus kamu nggak mendapat kebaikan, enggak. Yang lebih baik sholawat kamu sempurna.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, itu lebih sempurna. Tapi kalau enggak bagaimana? Ya enggak apa-apa. Makanya kan kalau kita baca sholawat, ketika sholawat kamu dikasih oleh seorang guru, ya ikut apa kata guru kamu, gitu loh. Oh, kok guru kamu ngajarin baca sholawat ini bentuknya begini, ya jangan ditambahin, jangan dikurangin, gitu loh. Kayak sholawatnya dalam rotib. Dalam rotib itu sholawatnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, nggak ada wa ala alihinya, nggak ada Sayyidina. Yang baik bagaimana? Yang baik sempurna, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau mau sempurna lah. Tapi ini yang di rotib nggak ada Sayyidina, gimana Bim? Ya jangan kamu tambahin, udah ikut aja. Rotib itu yang ngarang udah pinter. Jangan kamu sok-sokan, ini rotib nggak beres nih kayaknya nih. Kalau ada Sayyidinanya, gue mau tambahin lah, Allahumma sholli ala Sayyidina, malah nggak beres nanti. Kalau kamu pengen sholawat yang baik, ya kamu ngarang sendiri, bikin sholawat yang sempurna. Nah, kamu baca sendiri. Tapi kalau itu udah ijazah dari seorang guru, baca saja, jangan ditambahin, jangan dikurangi. Kenapa? Karena sholawat itu tujuannya apa? Tawasul. Tawasul itu memohon pertolongan Nabi untuk meminta kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan. Namanya tawasul. Nah, sholawat itu namanya pembuka. Kalau pembuka itu pakainya apa? Kunci. Kalau kunci itu ada apanya? Gerigi. Nah, kalau kamu sudah dikasih kunci sama guru, geriginya jangan ditambahin, malah nggak kebuka nanti. Itu punya kunci, geriginya kurang, kamu tambahin, malah nggak bisa dibuka malah. Ini dikasih ATM, nomor PIN-nya kamu tambahin angka, bisa? Malah nggak bisa dibuka. Jadi kalau sudah itu dapat dari seorang guru, mau sholawatnya bentuknya ada Sayyidinanya, nggak ada, ya nggak usah ditambahin. Kecuali kamu mau baca sholawat sendiri, maka kamu baca yang sempurna. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau mau sempurna. Tapi kalau sudah mendapatkan ijazah seorang guru, kamu baca rotib, baca maulid Nabi, yang pengarangnya sudah ngarang sholawat, kamu nggak perlu menambah-nambahkan lagi, ikuti saja, karena mereka yang ngarang itu orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jangan sok-sokan di hati kamu, yang ngarang nggak beres nih, masih mulia sholawat saya. Jangan. Berapa juta orang yang baca Sallallahu Alaihi Muhammad, walaupun nggak ada Sayyidinanya, nggak ada wa ala alinya, nggak ada salamnya, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Hanya dengan baca apa? Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi jangan kamu menganggap sholawat yang seperti itu terus nggak sempurna, terus kamu nggak mau baca, jangan. Ya. Jadi ini pembahasan tentang sholawat sekelumit agar kita punya wawasan apa itu maknanya sholawat, siapa saja yang bersolawat, dan apa niatnya bersolawat. Niatnya apa? Niatnya apa? Tawasul, agar kita mendapat kebaikan, mendapatkan terkabulnya doa dengan kita membaca sholawat. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Ya. Di dalam kehidupan kita di dunia ini ada baik dan buruk atau disebutnya maksiat. Yang saya tanyakan, bagaimana kita mengetahui Allah hidup tentang kehidupan kita? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ridhonya Allah, yang dikatakan ridho Allah fi ridhol walidain, ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Maknanya kalau kita ingin tahu sekarang ini saya diridhoi Allah atau enggak, maka ridhonya Allah itu berkaitan sama syariat, sama perintah-perintahnya Allah. Kalau sekarang ini kita sedang mengerjakan perintahnya Allah, berarti sekarang ini kita sedang diridhoi oleh Allah. Itu. Tapi kalau sekarang ini saya sedang tidak mengerjakan perintahnya Allah, nggak ngerjain apa-apa, berarti saya sedang tidak dalam keridhaan Allah. Jadi kalau kita mau kaitkan, apa sih ridhonya Allah? Ridhonya Allah itu Allah menciptakan hambanya, Allah jalankan hambanya ini sesuai dengan perintahnya. Itulah hamba yang diridhoi oleh Allah. Sebaliknya, Allah menciptakan seorang hamba, hamba itu dijalankan tidak sesuai dengan perintahnya, berarti hamba itu sedang tidak dalam keridhaan. Orang kafir itu nggak diridhoi Allah, orang yang maksiat nggak diridhoi Allah. Oh, tapi kan saya maksiatnya kayak si pitung, Bib. Niatnya maksiat mau saya bagi-bagi, tetap nggak diridhoi Allah. Nggak ada orang ente sengaja korupsi, duitnya mau dibagi-bagi gitu, Allah ridho gitu, nggak ada begitu, nggak ada. Kamu nggak dapat kebaikan, nggak ada. Kenapa? Karena Allah nggak perintah kamu sedekah dengan cara begitu, nggak ada. Kalau mau sedekah, ya pakai cara yang baik, rezekinya halal, sedekahin, maka kamu dapat kebaikan. Jadi kalau kita mau, tapi kita nggak boleh mengecilkan. Ketika kita pulang dari masjid nih, kita tahu ya Allah, sekarang saya sedang dalam keridhaan-Mu. Ketika saya pulang dari masjid, keluar masjid, di samping masjid ada orang gitaran, jreng, nenggak botol. Ente maaf Pak, nggak diridhoi Allah ente, jangan merendahkan. Kenapa? Bisa jadi dia besok diridhoi Allah, kamu dijadikan seperti dia. Jadi bersyukur ya Allah, mudah-mudahan ridho ini jangan sampai sekarang aja ya Allah, besok masih diridhoi, masih sampai mati saya diridhoi. Harapannya begitu. Dan kita doakan mudah-mudahan dia juga mendapatkan besok, dia taubat bisa mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Jadi jangan kita menganggap ketika sekarang saya sudah taat kepada Allah, kita menganggap orang lain hina, orang lain rendah, orang lain tidak dapat ridhonya Allah. Jangan. Tetap kita berharap ridhonya Allah ini bisa diberikan Allah sampai kita mati. Kenapa? Karena ada orang yang sekarang diridhoi, sekarang baik, besok jelek. Ada yang sekarang jelek, besok baik, gitu loh. Karena Allah bisa membolak-balikkan hatinya orang, ya muqallibal qulub. Kadang sekarang kita punya niat baik, besok enggak. Sekarang kita niatnya jelek, besok jadi baik. Harapannya sekarang kita baik, besok masih tetap jadi orang baik. Yang celaka bagaimana? Sekarang jelek,
besok jelek sampai mati tetap. Ini orang-orang yang menjadi apa? Orang yang dijadikan jelek oleh Allah sampai kematiannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nyambung? Ada yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon diluruskan pemahaman saya yang selama ini saya pahami. Pertama, ini ada hubungannya dengan pengesahan Allah yang menciptakan sesuatu dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Pertama, yang saya selama ini saya pahami itu malaikat dari mulai Israfil, Jibril punya tugas masing-masing dari Allah. Yang kedua, yang seperti tadi di sela-sela apa yang Ustaz sampaikan juga, Allah memerintahkan malaikat untuk mendoakan si Nabi atau Nabi bahkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Malaikat itu tidak membantu Allah. Mereka bukan pembantunya Allah. Malaikat nggak seperti presiden. Kalau presiden butuh 52 menteri, walaupun korupsi semua saya nggak ngerti dah namanya. Presiden butuh bantuan, dia nggak bisa kerja sendiri. Kalau Allah nggak begitu, Allah menjadikan malaikat diberi tugas masing-masing bukan untuk meringankan kerjanya Allah. Coba nih mindsetnya diganti nih. Malaikat tidak sama sekali membantu Allah. Justru malaikat dibantu oleh Allah untuk menjadi hamba yang mulia. Gitu loh. Allah memuliakan hambanya. Ada yang dijadikan nabi, ada yang dijadikan malaikat. Ini Allah memuliakan hambanya. Kamu tugasnya niup trompet, Allah berikan pahala ketika dia niup trompet. Allah jadikan kamu sebagai pembawa wahyu, kamu bagian nanya, kamu rezeki. Ketika dia mengerjakan perintahnya Allah, dia mendapatkan pahala dari Allah. Berarti malaikat ditolong oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan. Jangan dianggap, oh kalau nggak ada malaikat Allah mau repot. Lah emang ente kita repot ditolong. Maka dengan begini Allah itu alhamdulillah al-munfaridi bil ijad. Allah adalah zat yang esa dalam mengerjakan segalanya sendirian, gak butuh bantuan yang. Kalau di pikiran kita masih menganggap ada yang bantu Allah, berarti Allah gak terpuji di dalam perbuatannya. Nyambung kira-kira. Jadi mindsetnya rubah dulu. Malaikat bukan pembantu Allah. Malaikat dijadikan hamba yang patuh pada perintahnya Allah. Seperti Nabi dijadikan hamba yang Allah perintahkan untuk menyampaikan agama kepada manusia. Oh, itu Nabi membantu Allah? Enggak. Sama kayak ginilah, kita diperintah sekarang bersedekah. Tadi Ustaz ngomong, ayo kita doakan Palestina, bantu Palestina. Apa kita membantu Allah untuk memberikan rezeki pada hamba-hambanya Allah? Kan enggak. Tapi justru kita mendapat kebaikan. Saya mau nanya, bisa enggak Allah menghancurkan Israel? Israel sekarang hancur berantakan, bisa? Kenapa enggak? Nah, agar kita mendapat kebaikan dengan kita mendoakan, kita ngirim bantuan, kita mau berperang, kita mendapatkan kebaikan. Gitu loh maksudnya. Bukan Allah butuh bantuan kita, butuh bantuan. Enggak begitu. Nyambung kira-kira. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup, kita teruskan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا أننا عرفنا وأننا أشربنا على وأشربنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستغفر لنا أورادي وآمن الروعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر العلات وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمحسنين أجمعين ربي اسمع ويذلنا بانتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل زول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تعزيز صحبي والحمد لله في الباب والدناء والحمد لله في الباب والدناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.